video ini, jangan lupa di subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my channel tips dan trik bersama gua Awan Darmawan. Oke guys, kali ini gua akan membuat video tentang yaitu 5 kekurangan dan kelebihan kolam terpal. Oke guys, mulai dari kekurangannya terlebih dahulu ya. Yang pertama, kekurangan kolam terpal itu adalah resiko kebocoran lebih tinggi. Nah guys, semua kita sama-sama tahu ya di sini ya, kolam terpal itu bahannya terbuat dari bahan kimia yang sebagian itu semi plastik, dan itu sangat rawan ya, terutama di bagian tepi atau bawah itu sangat rawan akan kebocoran, yaitu gesekan terhadap benda-benda tajam ataupun terhadap serangan hama seperti tikus ya guys. Jadi si kolam terpal ini secara resiko kebocorannya lebih tinggi ketimbang kolam yang terbuat dari semen atau beton. Itu yang pertama guys ya. Yang kedua, tidak tahan terhadap panas. Nah, sehingga menyebabkan si kolam terpal ini mudah rusak guys. Nah, pengalaman dari teman-teman gua yang udah pernah menggunakan kolam terpal ini secara lama, itu dia bilang lebih baik kolam terpal itu jika tidak terkena paparan sinar matahari guys. Nah seperti gua ini, gua terkena paparan sinar matahari tapi sebagian guys. Nah ini dia, tidak full terkena paparan sinar matahari guys, hanya setengah ya. Jadi mudah-mudahan kolam terpal gue ini nantinya lebih awet, karena biasanya dari pengalaman teman-teman gua itu dia bisa sampai 3 tahun ya maksimal ya untuk menggunakan kolam terpal ini, dia awet sampai sekitar 3 tahun. Nah itu resiko yang kedua ya guys, tidak tahan terhadap panas atau mudah rusak dan tidak tahan lama jika dibandingkan dengan kolam semen atau yang sejenisnya guys ya. Nah untuk yang ketiga, endapan kotoran ikan lebih sulit terurai dengan baik. Nah itu dia guys, endapannya itu seperti ini yang di bawah guys ya. Ini udah beroperasi selama kurang lebih 1 bulan. Nah itu banyak kotoran-kotoran mungkin ya, yang bercampur juga dengan lumut ya guys. Nah itu beda dengan di kolam semen, itu dia lebih menyatu karena semen lama-lama keras dan seperti mirip-mirip batu guys. Jadi kotorannya itu lebih mudah terurai ya. Dan ini kita kolam terpal ini harus lebih sering ganti air guys ya, minimal 1 minggu sekali lah kita harus mengganti air ini, menggantinya 50% ya. Dan yang keempat, kekurangannya adalah rendahnya kandungan makanan cadangan, ion-ion dan mineral. Nah seperti yang kita ketahui guys, di kolam terpal ini kan terbuat dari bahan kimia ya guys, plastik ini, terpal ini. Jadi para tambahan-tambahan makanan cadangan seperti lumut yang mempunyai kandungan-kandungan ion-ion dan mineral itu lebih rendah dibandingkan dengan kolam semen. Nah ini lumutnya cenderung jauh lebih sedikit ketimbang kita membuat kolam semen yang lumutnya lebih banyak mungkin ya guys ya. Nah itu dia maksudnya guys ya, rendahnya kandungan makanan cadangan, ion-ion dan mineral. Dan yang kelima, kekurangannya mungkin secara estetika ya guys. Secara estetika ini kurang sedap dipandang mata ya, dibandingkan dengan kolam semen. Kolam semen itu dia desainnya mungkin lebih bervariasi ya, bisa dibuat air terjun atau bebatuan-bebatuan, bisa didesainnya lebih indah. Beda dengan kolam terpal. Jika kolam terpal itu dia itu flat, mungkin ada yang kotak, ada yang bundar, dan tidak bisa diberi instrumen-instrumen tambahan seperti kolam semen. Nah itu dia guys, kekurangan-kekurangannya ada 5 tadi ya. Dan sekarang kita masuk ke kelebihan-kelebihannya ya guys. Kelebihannya itu yang pertama, biaya lebih murah maksud saya guys. Nah itu dia, biaya lebih murah untuk kolam terpal ini yang berukuran 2x1. Saya beli dengan harga 90.000 plus ongkir. Nah itu sangat murah dibandingkan dengan mungkin kita membuat kolam semen guys.
itu biayanya akan jauh lebih mahal. Untuk ukuran 2x1 ini bisa menghabiskan biaya sekitar 1 jutaan. Saya sempat estimasi sebelum saya membeli counterpart ini, dan itu dia kelebihannya. Pertama adalah biaya lebih murah. Nah, untuk yang kedua ini kelebihannya, ini counterpart ini mudah dipindahkan guys ya, karena mungkin portable ya, dia jadi mudah dipindah-pindahkan jika memang nanti tidak sesuai dengan posisi ya guys. Nah, ini lebih mudah dipindahkan. Sementara kalau kolam semen itu kan sifatnya permanen ya guys. Dan yang ketiga mungkin perkembangan ikan mudah dipantau ya guys. Nah, ini dia, karena posisinya itu dia biasanya di atapnya itu kan tidak terkena cahaya matahari atau tidak terkena hujan, jadi posisinya jadi lebih mudah dipantau perkembangan ikan-ikannya ya. Seperti gua ini kalau lagi iseng suka melihat sini ke sini. Oke guys, lanjut yang keempat, yaitu untuk counterpart ini tidak tergantung cuaca atau musim, jadi suhunya itu lebih stabil guys. Nah, ini dia, ini tadi gue bilang kan tidak terkena hujan atau panas ya, kita meletakkannya jadi suhunya itu lebih stabil guys ya. Dia tidak tergantung cuaca atau musim. Lain halnya dengan kolam semen yang terkena hujan, kena panas, nah itu suhunya dia tidak stabil ya, lebih rentan ya untuk suhu airnya sendiri ya. Dan untuk yang kelima ya, mungkin kelebihannya yang terakhir, cocok untuk yang memiliki lahan yang terbatas. Nah, seperti gue ini guys, lahannya sangat terbatas ya, hanya ada sekitar 80 cm ini kali 3 meter mungkin ya. Nah, ini dia lahan yang terbatas. Ini sangat cocok buat kalian yang memiliki lahan terbatas seperti gue guys. Kalau untuk kolam semen itu atau coran itu mungkin lahan yang lebih luas ya, lebih bagus ya. Nah, kalau untuk counterpart ini dia itu lahan yang terbatas pun dia tidak masalah guys. Oke guys, mungkin itu aja yang bisa gue share kali ini untuk 5 kekurangan dan kelebihan kolam terpal. Jika memang ada koreksi bisa ditambahkan di kolom komentar, atau mungkin ada pertanyaan silahkan ketik di kolom komentar. Jangan lupa di like, di subscribe jika memang kalian menyukai video ini, dan di share ke teman-teman kalian jika memang dirasa perlu. Akhir kata gue ucapkan terima kasih telah menyaksikan video gua, dan sampai jumpa di video gua berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.